kerajaan Majapahit yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas sejarah. Jadi mari simak videonya. Ayo! Awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri dari tahun 1293 Masehi, setelah jatuhnya Kerajaan Singosari. Pendiri Majapahit adalah Raden Wijaya, menantu dari Raja Kartanegara, penguasa terakhir Singosari. Setelah Singosari diserang oleh Jayakatwang dari Kediri, Raden Wijaya melarikan diri dan kemudian bekerjasama dengan seorang bangsawan Madura bernama Arya Wiraraja. Pada tahun 1293, pasukan Mongol dari dinasti Yuan Cina datang ke Jawa untuk menghukum Kartanegara. Raden Wijaya memanfaatkan kesempatan ini untuk bekerjasama dengan pasukan Mongol dan mengalahkan Jayakatwang. Namun, setelah Jayakatwang kalah, Raden Wijaya justru membalik keadaan dan mengusir pasukan Mongol dari Jawa. Sebagai hasil dari kemenangannya, ia mendirikan sebuah kerajaan baru bernama Majapahit dengan pusat pemerintahan di Trowulan, Jawa Timur. Nama Majapahit berasal dari nama buah maja yang tumbuh di sekitar wilayah tersebut yang rasanya pahit sehingga disebut Majapahit. Raden Wijaya kemudian dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana dan memerintah di tahun 1293 hingga 1309 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Raden Wijaya berhasil meletakkan dasar yang kuat bagi kerajaan baru ini, baik dari segi pemerintahan, pertahanan, maupun hubungan diplomatik. Raja-raja dan pemerintahan Majapahit. Setelah Raden Wijaya wafat, Majapahit dipimpin oleh sejumlah raja penerus yang memiliki peran penting. Berikut urutan raja-raja yang pernah memerintahkan Majapahit. 1. Kartarajasa Jayawardhana Raden Wijaya 1293 hingga 1309 Masehi, pendiri kerajaan Majapahit. 2. Jayanegara 1309 hingga 1328 Masehi, putra Raden Wijaya. Masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan, salah satunya pemberontakan Era Putih. 3. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi 1328 hingga 1350 Masehi, ratu pertama Majapahit yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan. 4. Hayam Wuruk 1350 hingga 1389 Masehi, raja terbesar Majapahit. Masa ini disebut puncak kejayaan kerajaan. 5. Setelah itu pemerintahan diteruskan oleh raja-raja berikut: Wikramawardhana, Suhita, Kartawijaya, Rajasawardhana, Girisawardhana, Singha, Kramawardhana, dan Girindrawardhana. Namun setelah era Hayam Wuruk, kekuasaan Majapahit mulai melemah akibat konflik internal dan perebutan tahta. Masa kejayaan Majapahit. Masa kejayaan Majapahit terjadi pada masa Raja Hayam Wuruk 1350 hingga 1389 Masehi dengan didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Di bawah kepemimpinan dua tokoh besar ini, Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim dan agraris yang sangat kuat dan makmur. Gajah Mada dikenal melalui Sumpah Palapa, di mana ia bersumpah tidak akan menikmati kenikmatan dunia sebelum berhasil menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini menggambarkan semangat persatuan dan cita-cita besar untuk menjadikan Nusantara sebagai satu kesatuan yang utuh. Wilayah kekuasaan Majapahit pada masa ini sangat luas, meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia sekarang, bahkan mencapai semenanjung Malaka, Singapura, sebagai wilayah Thailand, Filipina, bagian selatan, dan Papua. Majapahit juga menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan asing seperti Siam, Kamboja, Tiongkok, dan India. Selain kuat dalam militer dan politik, Majapahit juga maju dalam bidang perdagangan. Letaknya yang strategis menjadikan Majapahit pusat perdagangan maritim di Asia Tenggara. Komoditas utama yang diperdagangkan antara lain beras, rempah-rempah, kayu cedera, dan emas. Sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang sangat teratur dan modern untuk zamannya. Raja adalah pemimpin tertinggi, dibantu oleh pejabat-pejabat tinggi kerajaan yang disebut Sang Pancariwilwatikta. Mereka membantu menjalankan pemerintahan, mengatur wilayah, serta mengelola hukum dan administrasi. Majapahit juga memiliki kitab hukum tertulis yang disebut Kutara Manawa, yang berisi aturan-aturan tentang hukum pidana, perdata, dan tata kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Majapahit
maju dan teratur. Kehidupan masyarakat Majapahit sangat makmur. Mereka bekerja sebagai petani, pedagang, pengrajin, dan pelaut. Selain itu, Majapahit dikenal sebagai kerajaan yang toleran terhadap berbagai agama dan kepercayaan. Walaupun mayoritas masyarakatnya beragama Hindu, Buddha, namun umat Islam dan aliran kepercayaan lain hidup berdampingan dengan damai. Ajaran Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular menggambarkan semangat toleransi itu. Kalimat tersebut berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, yang kini menjadi semboyan negara Indonesia. Kebudayaan dan peninggalan Majapahit. Majapahit juga terkenal karena kemajuan budayanya. Pada masa ini lahir banyak karya sastra besar, seperti Kitab Negara Kartagama karya Mpu Prapanca yang berisi catatan lengkap tentang pemerintahan Majapahit dan wilayah kekuasaannya. Ada juga Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular yang mengajarkan nilai toleransi dan persatuan. Peninggalan arsitektur dari masa Majapahit juga masih bisa kita lihat sampai sekarang, seperti Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Wringin Lawang, dan berbagai prasasti seperti Prasasti Kudadu dan Waringin Pitu. Semua peninggalan ini menunjukkan tingginya tingkat kebudayaan dan teknologi masyarakat Majapahit pada masa itu. Masa kemunduran dan runtuhnya Majapahit. Setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk, Majapahit mulai mengalami kemunduran. Penyebab utamanya adalah perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan, perang saudara, serta melemahnya ekonomi dan perdagangan. Selain itu, pengaruh Islam mulai berkembang pesat di pesisir utara Jawa dan Sumatera. Banyak wilayah Majapahit beralih menjadi kerajaan-kerajaan Islam yang lebih mandiri. Akhirnya, pada tahun 1527 Masehi, kerajaan Majapahit benar-benar runtuh dan digantikan oleh Kesultanan Demak yang menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pengaruh dan warisan Majapahit bagi Indonesia modern. Meskipun sudah runtuh berabad-abad lalu, pengaruh dan warisan Majapahit masih sangat terasa hingga kini. Konsep Nusantara yang diperkenalkan Gajah Mada menjadi dasar terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil langsung dari ajaran Majapahit dan kini menjadi moto resmi negara kita. Selain itu, nilai-nilai persatuan, toleransi, dan nasionalisme dari Majapahit menjadi teladan penting bagi kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Majapahit mengajarkan bahwa kejayaan bangsa hanya bisa dicapai jika seluruh rakyatnya bersatu dan bekerja sama. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Majapahit adalah puncak kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan ini berhasil menyatukan wilayah Indonesia, membangun sistem pemerintahan yang kuat, serta meninggalkan warisan budaya yang luar biasa. Majapahit bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi juga sumber inspirasi bagi masa depan bangsa. Semangat persatuan dari Sumpah Palapa dan nilai toleransi dari Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar kuat bagi Indonesia untuk terus maju. Mengapa Majapahit disebut sebagai salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara? Jadi, Majapahit disebut sebagai salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara karena pada masa Raja Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit telah mencapai puncak kejayaan, menguasai hampir seluruh Nusantara hingga semenanjung Malai dan Thailand, serta menjadi pusat perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sebutkan manfaat mempelajari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Manfaatnya yaitu yang pertama, mengetahui asal-usul dan pembentukan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengenal nilai dan kebudayaan leluhur. Yang ketiga, mempelajari sistem pemerintahan dan hukum masa lalu. Yang keempat, menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme. Yang kelima, mengambil pelajaran dari kejayaan dan kegagalan kerajaan-kerajaan terdahulu. Gimana sih pengaruh Majapahit terhadap sistem pemerintahan dan budaya Indonesia saat ini? Nah, jadi Majapahit berpengaruh besar melalui konsep Nusantara dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta meninggalkan warisan hukum, seni sastra, dan toleransi agama yang masih terlihat dalam budaya dan pemerintahan Indonesia modern.
dan makna dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Nah, isi dan makna dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada yaitu bentar. A few moments later. Jadi, isi dari Sumpah Palapa yaitu adalah tekad Mahapati Gajah Mada untuk tidak menikmati kenikmatan dunia atau palapa sebelum seluruh wilayah Nusantara dipersatukan di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Nah, untuk makna Sumpah Palapa itu sendiri yaitu semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta tekad untuk menyatukan wilayah-wilayah yang ada di Nusantara. Oleh karena itu, sumpah ini menjadi simbol ambisi politik dan nasionalisme yang hingga sampai saat ini menginspirasi semangat kebangsaan di Indonesia.